Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Demikianlah dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Jangan mendatangkan dosa karena benci di dalam hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita bukanlah untuk kita sendiri. Karena kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk banyak orang. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita perlu beradaptasi dan kita perlu menjaga hati. Karena apa yang dilakukan orang belum tentu kita menyukai semuanya itu. Dan apa yang kita lakukan juga belum tentu membuat hati semua orang itu menjadi senang. Karena itu hari ini Tuhan berbicara kepada kita supaya kita menjaga hati kita. Yang pertama, jagalah hati untuk tidak membenci. Karena membenci akan membuat kita sengsara sendiri. Inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebagai orang yang telah percaya kepada Allah, yang telah mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, maka dengan menjaga hati, kita mulai melihat apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang pertama yang tidak dikehendaki oleh Allah adalah perilaku membenci saudara. Karena ketika kita membenci saudara, maka apapun yang dilakukan oleh saudara kita, maka yang kita lihat adalah suatu kebencian. Karena kebencian di dalam hati, maka yang kita lihat adalah suatu kebencian, sehingga kita akan terus bertentangan dengan saudara kita yang kita benci itu. Karena itu ketika kita sudah hidup di dalam kebencian, maka hal yang benar pun dilakukan oleh saudara kita, maka itu tidak akan menjadi benar. Karena itu janganlah engkau membenci saudaramu. Itulah yang mau diberitakan oleh firman Tuhan hari ini. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang setiap orang yang sudah dirasuki oleh rasa benci, itu tidak akan pernah mau menasehati, menegur, atau mengarahkan orang ke jalan yang benar. Bahkan di dalam doanya pun adalah doa kebencian. Sehingga kita akan mendoakan orang yang kita benci, biarlah dia mati, biarlah dia jatuh, biarlah dia sengsara. Dan itu yang terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, jangan engkau membenci saudaramu. Engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Tugas setiap orang percaya adalah menegur, berterus terang, menasehati orang yang sedang di dalam ketidakbenaran. Jangan ada kebencian agar kita mau menegurnya. Jangan ada kebencian agar kita bisa berterus terang. Karena disinilah Allah menginginkan kita sebagai orang-orang yang dapat mengarahkan saudara-saudara kita ke jalan yang benar. Yang ketiga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, janganlah mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri karena orang lain. Karena disinilah yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mau saja disulutkan oleh emosional. Kita mau saja disulutkan oleh berita-berita yang tidak benar. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ada orang yang menjelek-jelekkan dirimu, ketika ada orang yang tidak suka dengan gaya hidupmu, banyak orang yang selalu mencibir engkau seperti netizen-netizen di media sosial. Jangan pernah engkau masuk ke dalam dosa-dosa itu. Jangan pernah balaskan kebencian mereka dengan kebencian. Jangan balaskan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang membencimu kepadamu. Tetapi mari kita berikan hati dan pikiran kita untuk sesuatu yang baik. Yaitu jangan kita jatuh ke dalam dosa karena orang lain. Tetapi lihatlah
ketika orang lain berbuat dosa kepada kita, maka tetaplah engkau berpegang teguh. Tetaplah kita berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaskanlah kejahatan dengan suatu kebaikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah kami menghidupi kehidupan kami untuk tidak membenci keluarga kami, saudara kami, dan orang lain yang ada di sekitar kami. Jadikanlah kami umat-Mu yang terus terang dan mau menasehati dan menegur orang yang berjalan di jalan yang tidak Engkau kehendaki, agar mereka bisa kembali seperti yang Engkau kehendaki. Demikian juga Tuhan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, tetapi biarlah kasih setia-Mu yang mengarahkan kami untuk tetap berpegang teguh kepada firman. Berkatilah aktivitas kami dan pekerjaan kami. Berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.